Sebenarnya polanya tuh mirip-mirip gitu. Mereka ini menjelma sebagai motivator gitu. Lalu kemudian bercerita juga bahwa mereka ini pernah los, pernah katanya. Di videonya Nodiwa Geng itu dia dengan siapa ya, dengan temennya gitu, yang juga mungkin afiliator juga atau mungkin juga dikontrak sama Binomo, saya nggak tahu. Cerita tuh bahwa wah saya pernah los 800 juta. Lalu kemudian ya bangkit lagi menang gitu. Nah, cerita-cerita semacam ini dikemas untuk memotivasi orang lain bahwa kalau kamu los, tambah dong duitmu, main lagi. Karena itu masih bisa kok, ini masih bisa untung kok. Karena ini investasi yang benar. Yang penting kita harus belajar money manajemennya. Selamat pagi semuanya, selamat datang di episode non politik. Kali ini saya ingin bahas soal afiliator Binomo karena nampaknya sudah memasuki babak baru gitu. Dan orang yang paling banyak diberitakan itu adalah Indra Kents, karena ya sebenarnya ada banyak afiliator Binomo gitu kan. Ada Doni Salmanan, ada Nodiwa Geng, ada siapa lagi, ada banyak di YouTube mereka sebenarnya yang saling kolaborasi, saling kasih testimoni gitu ya. Cuma yang paling heboh itu Indra Kents, karena dia itu kan terpancing untuk melaporkan korban Binomo. Jadi nama dia itu disebut-sebut dalam sebuah YouTube gitu, yang meminta agar Indra Kents dan Doni Salmanan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh para korban Binomo. Lalu kemudian Indra Kents ini melaporkan si korban ke kepolisian. Oh pokoknya pede banget lah. Ya crazy rich gitu kan, punya banyak pengacara, punya banyak dana untuk meladeni korban Binomo gitu. Pikirnya dia mungkin bisa menang gitu, karena selama ini kan Indra Kents itu juga dekat dengan pejabat, pernah bertemu dengan kepolisian juga gitu, dengan Kapolda kalau nggak salah gitu, atau Kapolres ya. Pokoknya dia pernah foto-foto lah dengan anggota kepolisian, dan dia juga sudah sering melakukan aksi bakti sosial dan sebagainya. Jadi dia nggak mau nama dia tuh dirusak dan pede banget untuk melaporkan korban Binomo. Dia satu-satunya afiliator di Indonesia, afiliator Binomo yang melaporkan korban Binomo. Jadi setelah itu kan polisi jadi tahu gitu, oh ada masalah ini. Setelah diselidiki ternyata kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Indra Kents itu justru mengarah kepada dirinya sendiri. Udah kayak bumerang. Akhirnya kepolisian justru memproses lebih dulu Indra Kents dibanding kasus pencemaran nama baik terhadap dirinya. Akhirnya ditangkaplah dia. Dan ketemu tuh empat rekening milik Indra Kents ini kemudian diblokir, isinya sekitar puluhan miliar rupiah katanya. Dan akhirnya PPATK menyelidiki uang ini kemana dan digunakan oleh siapa, dan uang ini dari mana sebenarnya gitu. Setelah diselidiki semua, maka PPATK mengatakan semua aliran dana, termasuk yang merasakan atau menikmati uang dari Indra Kents ini, nantinya itu juga akan diperiksa. Jadi ada pacarnya, ada keluarganya, itu semuanya mau diperiksa. Ya kasihan juga gitu ya, mereka kan nggak tahu apa-apa sebenarnya, pihak keluarga atau pacarnya. Pokoknya mereka taunya Indra Kents itu ya dapat duit dan nggak tahu gimana sistemnya. Sekarang jadi kena getahnya semua. Dan mungkin juga saya baca dari komentar gitu ya, banyak orang yang membela Indra Kents gitu. Saya juga heran, ada banyak artis yang membela Indra Kents. Oh, ayo semangat. Wah, ini cuma bagian dari hidup dan sebagainya. Dan seolah-olah mereka itu ngerasa bahwa Indra Kents itu nggak salah gitu. Saya jadi teringat dengan koruptor gitu. Koruptor itu ketika ditangkap, ya rasanya tidak pernah dibela sedemikian rupa seperti halnya Indra Kents ini. Koruptor ketika ditangkap kan nggak ada tuh pembelaan secara masif terbuka. Adalah 1-2 orang kader gitu kan, cuma kan nggak kayak Indra Kents ini, teman-temannya ngebelain semua, padahal udah jelas tuh apa yang dilakukan oleh Indra Kents itu adalah sebuah kesalahan gitu. Yang dia lakukan itu harusnya tidak dia lakukan.
Tapi juga mungkin banyak orang yang bertanya-tanya kenapa ini kemudian menjadi masalah dan kenapa sampai diproses hukum. Padahal Indra Kents itu nggak nipu orang, dia cuma promosi aplikasi gitu ya. Terus kenapa kok sekarang diproses semuanya, kok mau disita aset-asetnya katanya. Ya sebenarnya ada banyak permasalahan yang dihadapi oleh Indra Kents. Salah satunya adalah promosi yang salah. Karena binomo itu bukan investasi, bukan trading seperti yang disampaikan oleh Indra Kents. Dia kan bikin kursus online, bikin ngajak orang untuk trading gitu di binomo. Padahal itu sama sekali bukan trading. Itu judi gitu. Karena itu cuma buy and sell, udah selesai setelah itu. Terus ada pilihan kompensasi untuk mempertahankan posisi gitu ya. Untuk membaca candle itu kan sebenarnya kebohongan semuanya. Ya saya dulu juga heran gitu dengan sistem binomo ini, karena saya dulu pernah trading sekitar 2 tahun lah. Jadi tiap hari itu mantengin chart, ngeliatin candlestick gitu. Ketika muncul binomo binary option ini kan nggak cuma binomo, ada banyak sebenarnya. Dan ini sudah ada sejak dulu tahun 2018 saya udah tahu gitu. Nah cuma saya memang bingung kenapa bisa sebuah aplikasi membuat sistem yang buy and sell aja gitu, cuma nebak antara dua arah candle gitu. Padahal kan mestinya nggak bisa, karena perubahan angka harga dari pair itu kan ditentukan oleh buy and sell banyak orang gitu, nggak bisa di setting sedemikian rupa. Ternyata binomo itu mirroring gitu, jadi dia itu kopas dan ambil aja, lalu setelah itu dimodifikasi. Jadi itulah yang membuat binomo ini sama sekali bukan trading, sama sekali bukan investasi. Ini murni judi online, dan ini hanya murni mainan gitu, mainan tebak-tebakan. Jadi judi yang kemudian didigitalkan, kira-kira kayak gitulah. Nah Indra Kents mempromosikannya gitu, itulah kesalahannya. Dan dia cara mempromosikannya adalah menyebut bahwa binomo ini adalah investasi. Itu kesalahannya. Nah ketika dia bicara, mengakui, membuat testimoni bahwa dia sukses dari trading gitu ya, lalu kemudian dia bisa beli banyak barang gara-gara trading, menunjukkan bahwa trading itu bisa menghasilkan, disitulah letak kesalahan tertinggi dari seorang Indra Kents, Doni Salmanan dan lain-lainnya gitu. Karena belakangan kan terungkap gitu bahwa yang nggak ada orang yang bisa menang judi online, itu nggak ada. karena yang menang ya cuma bandar. Nah Indra Kents ini menjadi afiliator, mendapatkan 70% dari loss atau dari kekalahan orang-orang yang ikut di dia gitu ya. Itulah yang kemudian membuat dia kaya raya. 70%, jadi misalkan 100 juta, ada orang loss 100 juta, ya Indra Kents dapatnya 70, wah lumayan sekali transaksi. Kalau bayangkan 2000 orang udah berapa gitu. Makanya nggak heran kalau dia bisa beli mobil mewah, terus isi rekeningnya puluhan miliar, ya karena ini semua gitu. Karena sistem yang judi online dan promosi yang luar biasa ini. Dan selain itu, kalau Indra Kents ini dikontrak oleh binomo, menjadi afiliator binomo gitu ya, ini kan jadi kayak iklan gitu ya. Dia main YouTube itu sebagai iklan gitu, supaya orang tertarik untuk ikut juga. Nah biaya iklan dari binomo itu ya pasti berbeda lagi gitu, pasti ada harganya lagi. Makanya dari banyak konten-konten milik Indra Kents, dia tuh selalu menunjukkan kemewahan, selalu menunjukkan sebagai orang crazy rich di Indonesia yang paling kaya dan sebagainya, agar memotivasi orang lain untuk bisa juga gitu. Makanya dia juga nulis buku tuh, Miskin adalah Privilege katanya. Ya maksudnya memotivasi orang bahwa kalau saya bisa, kamu juga bisa. Padahal enggak gitu. Dia sebenarnya enggak menang trading, dia jadi afiliator aja. Jadi temennya bandar gitu ya. Ya karena cara kerja yang salah itu, kemudian Indra Kents ini diproses secara hukum gitu. Dan saya juga
meneliti gitu dan cari tahu dari konten-konten seperti Doni Salmanan, Nodi Wak-geng, Indra Kents gitu ya. Sebenarnya polanya tuh mirip-mirip gitu. Mereka itu menjelma sebagai motivator gitu. Lalu kemudian bercerita juga bahwa mereka ini pernah lost, pernah katanya. Di videonya Nodi Wak-geng itu dia dengan siapa ya, dengan temennya gitu yang juga mungkin afiliator juga atau mungkin juga dikontrak sama Binomo, saya nggak tahu. Cerita tuh bahwa wah saya pernah loss 800 juta. Lalu kemudian ya bangkit lagi menang gitu. Nah, cerita-cerita semacam ini dikemas untuk memotivasi orang lain bahwa kalau kamu loss, tambah dong duitmu, main lagi. Karena itu masih bisa kok, ini masih bisa untung kok. Karena ini investasi yang benar. Yang penting kita harus belajar money manajemennya, kita harus belajar cara membaca candle-nya seperti apa, dan jangan emosian dan sebagainya. Padahal ya nggak ada. Dan dia ya nggak mungkin loss 800 juta lah gitu. Kalau dia loss 800 juta, terus masih nambah lagi, lalu kemudian sukses, itu kan ya keajaiban gitu. Jadi ketika Indra Kents sempat bertanya juga di klarifikasinya gitu, dia nanya, gimana caranya kamu kok bisa loss segitu banyak? Kok sampai miliaran rupiah, kok sampai ratusan juta? Ketika kamu loss ratusan juta, kenapa kamu nggak berhenti? Kenapa kamu nggak mikir lagi, belajar lagi? Ya karena memang propaganda dan ajakan-ajakan para afiliator itu kalau loss masih bisa bangkit lagi gitu. Makanya orang-orang tuh udah buta mata. Dia ingin mengejar atau mengambil balik kerugiannya. Nah, para afiliator inilah yang ngompor-ngomporin gitu. Itulah letak kesalahannya, dan saya setuju-setuju aja kalau mereka akhirnya diproses semuanya gitu. Karena emang meresahkan banget. Semua asetnya tuh perlu disita, dan yang terpenting sebenarnya, aset terpenting menurut saya yang harus disita adalah akun sosial medianya. Kalau cuma rumah, mobil, itu kan nggak seberapa lah. Efek yang bisa dia timbulkan ya nggak seberapa dengan rumah dan mobil itu. Tapi aset digital, akun Instagram, YouTube dan sebagainya, itu kan nantinya kalau dia keluar penjara, dia masih bisa menggunakan itu lagi untuk kepentingan-kepentingan yang lain, untuk bisa nipu orang lagi. Jadi semestinya akun sosial media mereka itu yang harus segera diambil alih oleh pemerintah atau kepolisian gitu, agar tidak digunakan lagi untuk hal-hal yang merugikan masyarakat. Jadi isu soal Indra Kents, Nodi Wak-geng atau Doni Salmanan atau siapapun itu, ya sebenarnya sudah banyak cerita-cerita yang bisa kita lihat di YouTube-nya, dan itu menunjukkan sebuah kebohongan yang luar biasa. Misalkan Nodi Wak-geng itu cerita kalau dia punya Lamborghini gitu ya. Ya dia bikin konten lah, dia makan di warung, naik Lamborghini, crazy rich gitu kan. Tapi setelah dia bayar, kembaliannya diambil. Padahal kembaliannya cuma berapa ribu gitu. Diambil sama dia. Wah, kalau crazy rich kan harusnya agak ngambil gitu ya. Kita aja kalau makan di warung misalkan lebih 5.000 gitu ya. Terus yang pemilik warung nggak punya, ya udah kita nggak usah bu gitu kan. 50.000 ya udahlah kita bayar aja gitu kan. Si Nodi Wak-geng ini diambil. Tapi pakai Lamborghini gitu. Dan akhirnya ketika beberapa hari yang lalu gitu ya, saya lihat Lamborghini-nya yang warna oranye itu sudah dijual katanya. Ya itu kan mencurigakan juga gitu. Punya Lamborghini tapi nggak punya rumah, atau rumahnya baru dibangun, atau gimana gitu. Karena si Nodi Wak-geng ini kan rumahnya kayak biasa aja gitu ya. Tapi punya Lamborghini, terus kemudian dijual. Dan kita nggak tahu juga dijual ke siapa. Jadi mungkin itu juga bisa disebut sebagai nyewa atau gimana gitu. Nah, itu juga terjadi kepada semuanya, ke Indra Kents, ke Doni Salmanan gitu. Saya pikir ada banyak aset-aset milik orang lain yang dititipkan di sana, yang ya numpang nama gitu, yang penting ya bisa dijaga gitu. Lalu kemudian itu dijadikan konten. Nah, orang-orang ini
perlu diperiksa semuanya supaya jelas siapa orang di balik ini. Karena kalau ngelihat kayak Indra Ken, Doni Salmanan, Nodi Wageng, atau siapapun yang itu yang masih muda-muda itu, saya pikir mereka nggak benar-benar tahu dunia ini. Pasti ada orang yang sosok yang apa ya, tokoh atau figur di balik ini yang mengorkestrasi, yang menjadi manajemen kepada pihak mereka, yang menjadi penghubung antara mereka dengan binomo gitu. Ya, saya nggak tahu siapa, tapi itu pasti orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya kepentingan dengan pencucian uang ini. Oh ya, satu lagi, buat orang yang bertanya kenapa kemudian ini dianggap sebagai pencucian uang gitu ya, kasus pencucian uang. Ya karena uang yang dimiliki oleh Indra Ken kemudian digunakan untuk banyak jenis usaha, itulah yang disebut sebagai pencucian uang. Jadi ini kan tujuannya itu Indra Ken atau dan lain-lain itu bisa diklaim bahwa dia itu kaya bukan karena binomo gitu ya, karena punya kafe, punya ini dan sebagainya. Ya itu semuanya kebohongan semuanya. Ya dari sini kita bisa belajar gitu bahwa kita tidak perlu silau dengan apa yang ada di sosial media, karena di balik itu semua selalu ada cerita. Jadi nggak perlu iri dengan orang lain, nggak perlu memikirkan bagaimana orang lain bisa sekaya itu. Ya jalani aja hidup kita diri sendiri gitu ya. Nikmati saja. Hidup ini milik kita semua kok, milik masing-masing kita. Jadi nggak perlu membandingkan dengan orang lain. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.